Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Robiansah dengan NPM 1848201002, Prodi Farmasi semester 4 Institut Kesehatan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan suspensi dalam skala industri. Pengertian suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung partikel obat yang terbagi secara halus dan disebarkan secara merata dalam pembawa, di mana obat menunjukkan kelarutan yang sangat minimum. Zat yang terdispersi harus sangat halus, tidak boleh cepat mengendap, dan bila digojok secara perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Dapat ditambah zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Tetapi kekentalan suspensi harus menjamin sediaan mudah digojok dan dituang. Karena kegunaannya harus digojok dulu, maka disebut mikstur gojok atau mikstur agin tadae. Rute pemakaian sediaan suspensi. Yang pertama, intramuscular injection, contohnya penisilin. Yang kedua, tetes mata, isinya hidrokortison asetat. Dan yang ketiga, peroral, contohnya chloramphenicol, antasida, dan ibuprofen. Tujuan dibuat bentuk sediaan suspensi. Yang pertama, memperlambat daya kerja obat. Contoh, suspensi dalam minyak, misalnya injeksi penisilin dalam minyak. Yang kedua, dikehendaki sediaan cair tetapi zatnya tidak larut. Contoh, antasida, sediaan oler berisi MgOH yang tidak larut. Yang ketiga, memperbaiki stabilitas. Larutan antibiotik tidak stabil dalam air, oleh karena itu dibuat suspensi antibiotik. Suspensinya dapat dibuat sirup kering, artinya pelarut ditambahkan pada waktu yang akan digunakan. Dalam etiket harus tertulis tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari. Contoh, terasikilin HCl tidak stabil dalam air, karena itu dibuat suspensi terasikilin HCl. Yang keempat, memperbaiki rasa. Contoh, chloramphenicol larut dalam air, karena itu rasa pahitnya akan terasa. Diatasi dengan pembuatan sediaan chloramphenicol palminat sehingga rasa pahitnya berkurang. Kerugian sediaan suspensi. Yang pertama, sulit dibuat, diatasi dengan membuat sirup kering. Dalam etiket sirup kering harus ditulis tidak digunakan lebih dari 7 hari. Yang kedua, prosesnya panjang sehingga menjadi lebih mahal. Sifat-sifat yang diinginkan dalam suspensi. Yang pertama, suspensi yang dibuat dengan tepat, mengendap secara lambat dan harus rata lagi bila dikocok. Ada hubungannya dengan laju sedimentasi. Yang kedua, sediaan yang dihasilkan pada penyimpanan harus disuspensikan kembali dengan pengojokan yang layak. Yang ketiga, suspensi yang dibuat harus kental dan mengurangi laju pengendapan partikel. Yang keempat, partikel yang disuspensikan harus kecil dan seragam ukurannya agar memberikan sediaan yang halus dan produksi yang baik bebas dari bentuk seperti pasir. Penerapan suspensi dalam farmasi. Yang pertama, obat yang tidak larut atau kelarutannya jelek dalam pelarut tertentu. Contoh, obat tetes mata hidrokortison, obat tetes mata neomycin. Yang kedua, terjadi peruraian obat jika ada air. Diatasi dengan sintesa turunan yang tidak larut air yang dapat diformulasi sebagai suspense. Contoh, oksitetrasikilin HCl, larut dalam air mudah terurai. Diatasi oksitetrasikilin garam Ca, formulasi sediaan farmasi sebagai suspensi. Yang ketiga, kontak antara bahan padat sangat lama dengan medium disperse. Untuk mempercepat dibuatnya suspensi secara ekstemporari atau untuk sementara waktu dengan cara membuat sirup kering. Contohnya ampicillin. Yang keempat, disuspensikan dalam medium air, khusus untuk obat-obat yang terurai dalam media air. Contohnya injeksi penisilin, injeksi phenoximetil diperlukan dalam bentuk terbagi halus di dalam kit dan diperlukan luas di permukaan yang besar. Formulasi suspensi. Diameter partikel harus diatur dengan ukuran 1-50 nanometer. Jika lebih dari 50 nanometer terjadi bentuk seperti pasir, terjadi iritasi pada mata untuk sediaan mata, iritasi pada injeksi untuk sediaan injeksi. Jika terlalu kecil, kurang dari 1 nanometer akan terjadi pertumbuhan kristal selama penyimpanan, terutama bila terjadi fluktuasi suhu.
Bahan tambahan formulasi. Yang pertama, dapar untuk menjaga derajat keasaman. Gunanya untuk stabilitas bahan kimia dan bahan aktif. Yang kedua, modifikasi bobot jenis. Jika bobot jenisnya sama, maka tidak akan terjadi pengendapan. Dan bahan yang digunakan saccharose, gliserol, dan propylenglikol. Yang ketiga, chorigensia. Ada plaporis, odoris, dan parfumers. Jika bahan obat keseluruhan asin, ditambah aprikot atau vanili. Jika bahan obat keseluruhan pahit, ditambah adas, coklat, atau ceri. Jika bahan obat keseluruhan manis, ditambah vanili atau aroma buah. Yang keempat ada sweetening agent. Sweetening agent itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gula, saccharum album. Keuntungan gula, mudah larut dalam air, stabil pada pH 4-8. Yang kedua, pemanis untuk orang DM dipakai sorbitol, manitol, gliserin, jarang dipakai fruktosa, sirup glukosa yang dihidrogen. Yang ketiga, artificial sweetening agent dibagi menjadi 2. Yang pertama, saccharin, garam Na dan Ca. Kekurangan saccharin, rasanya getir, sangat mudah larut dalam air, stabil dalam range pH luas. Yang kedua ada aspartam, asam aspartam dan penialin. 5. Humastan, pelembab, khusus untuk sediaan topikal agar kulit tidak kering, untuk mengurangi kecepatan pengeringan bahan obat pada kulit. Yang keenam, preservatif, pengawet, syarat pengawet, spektrum yang luas untuk melawan bakteri dan jamur, sifat bakterisid, pembunuh bakteri, dan bacteriostatik, penghambat pertumbuhan bakteri. Bahan toksik, tidak mengiritasi, tidak sensitisasi. Kelarutan dalam air besar karena umumnya mikroba cenderung berada dalam air. Dapat bercampur dengan semua bahan, stabil pada range pH yang luas dan temperatur, bebas dari band on aroma yang tidak diinginkan. Cara membuat suspensi, ada 3 cara. Cara kering, yang pertama, medikamen tidak larut ditambah suspending agent, digerus ed homogen. Yang kedua, tambahkan air, digerus ed homogen. Yang ketiga, tambahkan sirup atau zat kental lain misalnya gliserin untuk menambah stabilitas suspense. Dengan cara basa sering dipakai. Yang pertama, suspending agent dibuat mucilago dahulu. Yang kedua, bahan obat yang tidak larut digerus ditambah pelarut misalnya gliserin atau propylenglikol sampai basa. Tambahkan mucilago sedikit demi sedikit lalu tambahkan zat lain. Selanjutnya dengan cara pengendapan kembali. Yang pertama, tambahkan obat dilarutkan dalam pelarut semipolar, misalnya alkohol. Yang kedua, diendapkan dengan menambah pelarut yang tidak larut dengan bahan obat, misalnya air. Caranya, larut zat dalam alkohol dituang sedikit demi sedikit ke dalam air. Contoh resep 1, suspensi chloramphenicol valkitat, kondisi 100 mg chloramphenicol per 3 ml, kalau tidak ada keterangan satuannya gram. Resepnya, chloramphenicol valmitat atau zat aktif 57,5 gram, karboksimetil selulosa natrium atau sweetening agent 10 gram, polisorbate 80 per twin 80 atau zat pengawet 5 gram, propylenglikol atau modifikasi bobot jenis 200 gram, sirupus kakao atau pewarna 150 gram, sirupus simplex sweetening agent 150 gram, dictatore vanili atau saporis 10 gram, aqua sebagai pelarut sampai ed 1000 ml. Cara pembuatan yang pertama, panaskan propylenglikol dan twin 80 di atas water bath sampai 70 derajat atau 80 derajat Celcius. Yang kedua, taburkan chloramphenicol valmitat. Yang ketiga, tambahkan 350 ml air dingin dalam campuran dan taburkan CmCna. Yang keempat, aduk kira-kira 1 menit dan campurkan dengan zat pembawa yang masih ada. Contoh resep 2, suspensi sulfa, komposisi 300 mg sulfa per 3 ml. Bahan yang disediakan sulfa 100 gram, asidum citrum 40 gram, karboksimetil selulosum natrium 10 gram, metil oksibenzo 1 gram, natri hidroksidum 20 gram, sirupus simplex 300 ml, spiritus portior 10 ml, aqua ed 1000 ml.
Cara pembuatan: 20 gram natri hidroksidum dilarutkan dalam 100 ml air dingin, 40 gram asidum citrium dalam 50 ml air, melarutkan 300 ml air dengan 10 gram karboksimetilselulosum natrium, aduk selama 1 menit, campurkan larutan natrium hidroksidum dan sulfa, campurkan nomor 5 dan nomor 3 aduk sampai homogen, campurkan nomor 6 dan nomor 2 dengan pengadukan, campurkan nomor 7 dengan sirupus simplex dan spiritus partio, tambahkan air sampai 1000 ml. Suspensi tapiokal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawaan air yang ditunjukkan untuk pemakaian pada kulit, yang etiket disebut sebagai latio. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Yang keempat, sifat atau muatan listrik. Sistem pembentukan suspensi dibagi menjadi dua, sistem flokulasi dan sistem deplokulasi. Sistem flokulasi yaitu partikel terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi cek dan mudah tersuspensi kembali. Sedangkan sistem deplokulasi yaitu partikel pengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen, terjadi agresi berbentuk cek yang keras dan suka tersuspensi kembali. Bahan pengawet suspensi sangat diperlukan untuk suspensi yang menggunakan hidrokoloid alam karena mudah dirusak bakteri. Pengawet yang sering digunakan ada butil benzoat 1:1250, etil pentanoat, benzoat 1:500, propil pentanoat, benzoat 1:4000, ada nipagin, nipasol kurang lebih 1%, pengawet dari gram merkuri, misalnya penil merkuri nitrat, penil merkuri klorida, penil merkuri asetat. Macam-macam sediaan suspensi. Suspensi tetes telinga, sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan telinga bagian luar. Suspensi oltamik, sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak mengiritasi atau menimbulkan goresan pada kornea. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa yang mengeras atau menggumpal. Suspensi untuk injeksi, sediaan suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi, sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Penilaian stabilitas suspensi, volume sedimentasi. Derajat flokulasi, rasio volume sedimen akhir dari suspensi flokulasi terhadap volume sedimen akhir suspensi deflokulasi. Metode rheologi berhubungan dengan faktor sedimentasi dan rediperabilitas, membantu penentuan perilaku pengendapan dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Perubahan ukuran partikel digunakan cara Fridge-Tauchling, yaitu suhu diturunkan sampai titik beku, lalu dinaikkan sampai mencair kembali. Cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.